Ada sebuah penelitian di Amerika Serikat tentang kegagalan dan keberhasilan kampanye anti rokok. Pertama, kampanye itu dilakukan sebagaimana terjadi dimanapun, yaitu hati-hati dengan rokok, kemudian jauhi rokok, jangan beli rokok, rokok menyebabkan janin, kanker, dan lain-lain. Ternyata, kampanye seperti itu hasilnya nol besar. Angka anak muda yang merokok terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Padahal kampanye ini ditujukan buat anak-anak muda. Sampai ada satu gagasan yang menarik, yaitu dengan membuat sebuah proyek dengan judul pengungkapan kebenaran. Bagaimana proyek ini dilakukan? Proyek ini dilakukan yaitu dengan melibatkan anak-anak SMA dari berbagai negara bagian di Amerika. Mereka diajak untuk meneliti dunia industri rokok dan bagaimana dunia iklan bekerja untuk mempromosikan rokok. Jadi anak-anak muda ini diberikan tantangan, kemudian diberikan akses untuk mendapatkan banyak informasi, mewawancarai pabrik rokok, mewawancarai biro iklan, mewawancarai, dan semuanya mereka kumpulkan. Selama berbulan-bulan anak-anak muda ini melakukan riset seputar rokok, dan akhirnya mereka menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan buat mereka, eye-opening sekali buat mereka, yaitu ternyata selama ini industri rokok bekerja dengan, dalam tanda kutip, memanipulasi publik agar rokok kelihatan keren. Misalnya dengan kampanye bagaimana rokok itu dicitrakan sebagai maskulin, koboi. Kemudian rokok juga menyembunyikan sejumlah fakta. Kemudian bagaimana biro iklan serta industri rokok dan kapitalisme bekerja untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan dampak kesehatan dan sosial di masyarakat. Anak-anak muda itu ternyata baru sadar selama ini mereka menjadi korban dari sebuah industri, yaitu industri rokok. Dan setelah mereka mengetahui, akhirnya mereka membuat sebuah publikasi yang judulnya sama dengan judul proyek tadi, yaitu pengungkapan kebenaran di balik industri rokok. Anak-anak muda ternyata membaca dan mereka juga merasa wow, mereka merasa tersadarkan bahwa selama ini merokok yang mereka anggap keren seperti dicitrakan dalam iklan-iklan, ternyata di baliknya sesuatu yang sangat jahat. Orang-orang yang merokok mulai berpikir ulang bahwa rokok bukan lagi keren, tetapi rokok adalah sebuah jebakan buat anak-anak muda agar mereka mengeluarkan uang sekaligus mengorbankan kesehatan dalam jangka panjang. Dan kampanye pengungkapan kebenaran ini ternyata berhasil meyakinkan sejumlah anak muda yang tadinya merokok dan akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti merokok. Ini sebuah momen yang memberikan dampak yang besar pada dunia pendidikan, dan salah satunya ditulis dalam sebuah buku berjudul The Catalyst. Dalam buku The Catalyst ini diungkapkan banyak sekali contoh-contoh bagaimana perintah dan larangan itu ternyata tidak efektif. Perintah selalu diabaikan dan larangan selalu jadi rekomendasi. Larangan-larangan tentang rokok, larangan-larangan tentang buang sampah, apapun ternyata itu tidak pernah efektif. Karena larangan adalah sebuah bahasa yang tidak diterima dengan baik oleh otak. Tetapi dari kasus rokok tadi, anak-anak malah berhenti merokok setelah mereka menemukan sebuah kesadaran. Nah, oleh karena itu di Topi Amali kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bedanya antara membangun kebiasaan, membentuk kebiasaan dengan menemukan kesadaran. Dan dalam konteksnya adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk beribadah, khususnya sholat. Apakah sholat itu harus dipaksakan dan bagaimana dampaknya? Dan ketika mengajarkan sholat dengan menumbuhkan kesadaran, bagaimana dampaknya? Apa perbedaannya di keduanya? Simak terus di Topi Amali episode kali ini. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. You pray 5 times a day. Yes. 5. Yes. You're Muslim Yes. and you pray 5 times a day. Yes. Sometimes you don't feel like, mommy and daddy sleeping, I'm not praying, Joe. No. Well, that's good. That's good. That's Because prayer is more like a conversation with God. good. So you should not see it as someone's forcing you to pray.
Okay. Because they're doing it for you. They're telling you to pray for you. For you. My parents didn't enforce it on me, they told me why. And that's why I see that the why is very important, because it's the driving force of everything we do. So I see that if I pray, I'm going to talk with God. And God is the Almighty. He can do anything that I pray for as long as I'm praying to Him to do it. So I see that, oh, wow. Yeah. And I try to talk to my younger ones about it too. I'm like, you see that toy you were telling me about a few days ago? Why don't you pray to God to grant it for you? Yeah. Because before you ask mom and dad, it's Yeah. God that gives them the power and the ability and the strength to be able to get it for you. All right. So why don't you go pray right now, huh? And they're like, yes, okay. Di video barusan, Anda bisa merasakan dan membedakan anak yang bercerita tentang bagaimana dia memaknai sholat, itu pasti dia tidak diajarkan sholat dengan cara kebiasaan atau lewat paksaan. Tetapi pasti melakukannya dengan ditumbuhkan kesadaran. Jadi apa perbedaannya? Kebiasaan dan kesadaran. Kebiasaan itu bisa dilihat dengan bertanya seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Jadi apa yang harus aku lakukan? Pertama kata harus ya. Kemudian apa? Apa yang harus? Jadi sesuatu yang kewajiban. Kemudian seperti juga saya harus sholat. Saya wajib sholat. Artinya secara tidak langsung bahwa saya melakukan ini karena ada yang mengharuskan. Walaupun itu adalah kewajiban dari Allah. Tetapi ada kesan pada diri kita bahwa itu saya harus sholat. Beda dengan video di anak tadi. Anak tadi itu tidak berarti aku harus sholat, tetapi pertanyaannya mengandung sebuah kesadaran. Bagaimana pertanyaan kesadaran? Pertanyaannya adalah, kenapa aku ingin melakukan sholat? Ya, jadi kenapa aku ingin? Kenapa dan ingin? Ya, kalau tadi apa dan harus. Jadi apa yang harus? Kalau ini kenapa ingin? Kenapa itu membuat sebuah jawaban yang itu akan sangat dalam. Dan kita mencari alasan di balik kenapa kita ini ingin sholat. Atau kenapa perlu sholat. Itu ada kebutuhan. Dan ingin itu adalah keinginan dari dalam. Dari internal, kalau harus dari luar. Sehingga kalau kita di dalam diri kita pertanyaan yang keluar adalah kenapa aku ingin sholat. Berarti secara bahasa itu kita melakukan sholat karena keinginan dan tahu alasan yang kuat kenapa sholat. Sesuatu yang harus itu akan menjadi kebiasaan, dan sesuatu yang kita ingin pasti itu menjadi sebuah kesadaran. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menumbuhkan kesadaran seperti anak tadi? Bagaimana orang tuanya menumbuhkan kesadaran tentang bahwa dia perlu sholat, ingin sholat? Seperti dia sampaikan bahwa ketika adiknya ingin sesuatu, dia sholat, meminta kepada Allah. Karena saat sholat itu adalah ngobrol dengan Allah. Berarti ada kesadaran tuh. Nah, bagaimana menumbuhkan kesadaran? Yang jelas kesadaran atau kebutuhan tidak akan muncul dari ancaman. Tidak akan muncul dari ceramah. Dan tidak akan muncul dari koreksi yang terus-menerus. Kamu kenapa sih nggak sholat? Kenapa sih sholatnya terlambat? Pasti dia akhirnya melakukan sholat, tetapi bukan kesadaran, tetapi karena kebiasaan. Nah, jadi gimana dong menumbuhkan kesadaran? Minimal ada 3 hal. Yang pertama, dia harus merasakan manfaatnya. Kita akan olahraga dengan kesadaran kalau kita sudah merasakan setelah olahraga itu ada rasa plong dan ada rasa yang segar. Kita misalnya ingin makan sesuatu yang pernah kita makan karena kita keinget bahwa makanan itu enak, setelah makan itu enak sekali. Ya, jadi ada manfaatnya, ada benefitnya. Dan dalam hal sholat ini tentu saja manfaatnya adalah manfaat batin. Walaupun mungkin ada manfaat fisik juga, merasa lebih seger, lebih sehat mungkin. Ya, kemudian ada ruang memilih bukan karena paksaan. Jadi ketika kita ada pilihan, ketika kita memberi pilihan, maka dia tidak merasa dipaksa. Jadi daripada kita mengatakan, ayo sholat, ya ini sudah adzan, kita ganti mau sholat bersama ayah di masjid atau sama ibu di rumah. Jadi tidak ada pilihan ketiga. Kemudian dia berpikir, oke, saya mau sama ibu aja di rumah deh, gitu. Nah, jadi bukan perintah tetapi pilihan, karena pilihan memberikan kesan bahwa di sana ada otoritas yang dihargai.
Dan yang ketiga untuk menemukan kesadaran adalah diajak untuk merefleksi, bukan diperintah. Misalnya, kira-kira tadi setelah sholat rasanya gimana? Rasanya lebih tenang. Setelah ngaji tadi rasanya gimana? Lebih plong. Nah, perasaan itu yang harus terus ditumbuhkan, direfleksikan. Sehingga ketika nanti ada azan lagi, iya ya, kemarin saya sholat subuh itu merasanya adem banget gitu. Ya, jadi 3 hal harus dihindari yaitu ancaman, ceramah, koreksi terus-menerus. Digantikan dengan menemukan kesadaran yaitu merasakan manfaat batinnya, kemudian diberi ruang memilih, dan yang terakhir adalah diberikan ruang untuk berefleksi. Kenapa demikian? Kenapa ketika perintah tadi malah diabaikan, tetapi ketika kita merefleksi malah menumbuhkan kesadaran. Ketika dipaksa maka akan menjadi hanya terbiasa, kebiasaan tanpa makna, tetapi ketika diberikan kesadaran maka akan itu tumbuh. Kenapa? Karena di otak kita ada 2 sistem yang bekerja. Yang pertama adalah sistem reptilian brain. Reptilian brain ini adalah otak yang ketika ada sebuah trigger, otak merasa terancam, maka modenya adalah mode bertahan dan menolak. Yang satu lagi ada modenya itu adalah mode belajar dan makna, yaitu lewat limbik dan neokorteks yang ada di depan. Neokorteks adalah cara berpikir secara logik dan limbik adalah empati. Sementara yang pertama tadi modenya adalah mode bertahan dijalankan oleh reptilian brain. Ya. Nah, sekarang harus kita tahu bagaimana 2 mode itu bekerja. Apa kata-kata yang mengaktifkan salah satunya? Ya. Jika kita menekan, kemudian menyalahkan, kemudian membandingkan, maka secara otomatis kita mengaktifkan reptilian brain. Bayangkan reptilian brain itu adalah dinosaurus. Jadi kalau kita itu ditekan, dinosaurusnya akan bangkit tuh. Nah, apa akhirnya? Dia akan menolak, menunda atau diem. Ya, aku disuruh nggak mau gitu. Nah, jadi ketika diperintah, ditekan, disalahkan, dibandingkan, lihat tuh adik kamu lebih rajin. Langsung diem tuh. Modenya diem. Karena atau malah mengamuk atau malah memberontak. Itu karena yang aktif adalah dinosaurus atau reptilian brain. Nah, jika kita menggunakan kata-kata yang lain, seperti tadi kata-katanya adalah reflektif, kemudian memberikan opsi, kemudian merefleksi dan memberikan manfaat-manfaat batin, ya, maka yang aktif otak kita adalah otak di neokorteks dan di limbik, ya. Karena otak ini merasa aman, dihargai dan terhubung. Ada feeling significance dan feel connected, ya, terkoneksi. Kalau Anda merasa terhubung, merasa dihargai, maka merasa nyaman, maka otak yang aktif adalah otak di limbik dan di neokorteks. Oleh karena itu, dengan kata-kata yang lembut, kemudian dengan contoh keteladanan, maka dia akan aktif dan akan mau untuk melakukan apa yang kita ajarkan, ya. Nah, jadi ketika anak kita menolak sholat, sebetulnya bukan mereka menolak sholat, tetapi mereka menolak rasa yang datang, yaitu menolak diancam, menolak ditekan. Misalnya dengan nada yang tinggi, ayo sholat. Otaknya membaca ada bahaya nih. Maka yang aktif adalah dinosaurusnya atau reptilian brain. Atau kalimat mendesak, ya. Otak membaca ini sebagai ancaman. Atau nyuruh diulang-ulang, ya. Dan otak akan membaca sebagai tekanan. Mungkin telinganya mendengar, tetapi langsung dia tertutup dan menggerakkan tubuhnya untuk melawan, bukan untuk mendengarkan perintah tersebut. Nah, jadi otak itu sebetulnya belajar dari emosi bukan dari instruksi. Ya, anak tidak bertanya, ini wajib atau enggak ya? Gitu. Tapi otak anak itu akan bertanya, ini aman atau enggak? Saya ke masjid ini aman atau enggak? Saya sholat ini di bawah ancaman atau saya merasa terhubung dan nyaman itu? Apakah orang tuaku tenang ini atau enggak? Apakah ini membuat nyaman atau enggak? Ya, sholat dengan wajah yang tegang, disimpan sebagai pengalaman yang tidak nyaman, maka nanti suatu hari ketika tidak ada ancaman di orang tuanya, dia mungkin akan meninggalkan sholat. Dan fakta menunjukkan bahwa orang-orang yang akhirnya meninggalkan Islam dan akhirnya menjadi agnosis dan ateis, itu tidak jarang mereka tumbuh di keluarga yang sangat religius, tetapi di bawah tekanan. Sehingga ketika mereka keluar dari tekanan tersebut, mereka mencari kebebasan.
Dan salah satu kebebasan adalah dia melepaskan kewajiban-kewajiban dan melepaskan keimanan serta agamanya. Naudzubillah min dzalik. Berbeda ketika sholat itu diajarkan dengan penuh kehangatan, dengan senyum tanpa paksaan, kemudian dengan keteladanan, maka dia akan menyimpan sholat sama dengan kenyamanan. Nah, bahkan ketika dia tidak bersama orang tuanya, dia akan mengenang kenyamanan tersebut dan dia akan melakukan sholat tersebut. Ya. Jadi kita hindari berbagai kata-kata yang itu akan masuk ke mode dinosaurus atau mode reptilian brain yang bukan mendekatkan dia pada sholat, tapi malah menjauhkan dan membuat sholat identik dengan ketidaknyamanan. Oke, di segmen terakhir nanti saya akan memberikan tips and trick apa saja kata-kata yang harus dihindari dan digantikan dengan kata-kata apa agar ketika kita mengajak dan mengajarkan anak-anak kita sholat, mereka akan melakukan sholat dengan kesadaran bukan sebagai kebiasaan yang dipaksakan. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Oke, di segmen tips and tricks ini, di aplikasi ini saya akan memberikan beberapa kata yang coba kita hindari di 7 hari ke depan kalau kita mengajarkan sholat atau mengajarkan ibadah dan mengajarkan kebaikan apapun pada murid kita dan anak-anak kita. Yaitu hindari kata-kata yang bisa mengaktifkan dinosaurus atau reptilian brain anak-anak kita. Yaitu kata-katanya adalah ayo, cepat, harus, jangan. Nah, kata-kata itu coba rasakan. Ayo, apalagi dengan nada yang tinggi, ekspresi yang menekan, itu maka yang diterima adalah perasaan tertekan, bukan ingat pada sholatnya. Atau cepat, wah itu sudah membuat kortisol itu membanjiri tubuh anak-anak dan menjadi stres. Atau harus, jangan, ya. Nah, ini akan justru menghindarkan anak-anak dari fokus pada sholatnya, malah fokus pada perasaan tertekannya. Ya. Kemudian ganti kata-kata tersebut dengan kata-kata yang lebih memberikan kenyamanan. Salah satunya adalah jurus pilihan terbatas. Di buku Disiplin Positif itu disebutkan jurus koin, yaitu 2 pilihan. Koin itu ada 2 sisi. Misalnya mau wudhu dulu atau mau bereskan sajadahnya dulu, mau siapin sajadahnya. Ya, sebetulnya itu ngajak sholat. Tapi dia kasih pilihan, oke, aku wudhu dulu deh. Ya, mau sholat di kamar atau mau bareng ayah? Ya, di musola gitu. Jadi ini memberikan kesan ada otoritas pada anak untuk memilih. Kemampuan memilih itu adalah sebuah pemberian otoritas pada anak-anak dan mereka merasa dilibatkan. Kemudian gunakan bahasa-bahasa yang itu secara sensorik itu dirasakan tenang, adem, ya, ringan, enak. Misalnya nih, habis sholat biasanya hati kita rasanya tenang ya. Nah, itu sebuah afirmasi. Ya, ingin mengatakan bahwa sholat itu membuat kita menjadi tenang. Apa yang dirasakan setelah sholat nih? Rasa tenangnya bagaimana? Kemudian perasaannya leganya seperti apa? Begitu. Nah, ini memberikan afirmasi-afirmasi ya. Jadi gantikan kata-kata yang menekan yang bisa mengaktifkan reptilian brain dengan kata-kata yang menenangkan, memunculkan keterhubungan atau connection, serta rasa penghargaan atau significance. Sehingga mereka akan mengenang sholat itu sebagai sesuatu yang nyaman. Suatu hari mereka tumbuh besar, tidak ada lagi orang tuanya, tidak diawasi gurunya, mereka akan melakukan itu karena yang mereka kenang adalah rasa nyamannya, bukan keterpaksaan dan bukan hanya sekadar kebiasaan. Silahkan mencoba dan silahkan tulis di kolom komentar bagaimana Anda dulu belajar sholat di keluarga waktu kecil atau di rumah atau di sekolah. Apakah ditumbuhkannya kebiasaan, penuh tekanan dan penuh keterpaksaan, atau kesadaran yang ditumbuhkannya penuh dengan kelembutan dan kenyamanan. Silahkan tulis. Mungkin di sana nanti kita bisa saling berbagi. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Topik Amali episode berikutnya.